sendiri gitu lah takutnya. Ditanya lah sampai kadang logika di mana logika gitu lah. Tanya-tanya sampai logika gitu. Nah, kalau kita terbiasa menghabiskan stok manis kita, Halo Sora, Sobat Juara. Kali ini kita berada di podcast SMA Negeri 1 Salatiga, yang dimana di sini kita ngebus hal-hal seru yang akan kita bahas tuntas. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Khalilah Kaisa sebagai host yang akan mewakili kalian untuk bertanya-tanya nih. Jadi, yang pertama, kalian pernah gak sih mikir kayak ketua OSIS dan MPK itu kayak pesulap? Tapi kita nggak ngerti nih, gak ngelihat gimana proses di belakang layar mereka, gimana mereka sibuk ngurusin tugas, rapat, bahkan koordinasi organisasi. Di sisi lain, mereka juga dikejar tugas, ulangan, dan bahkan target nilai yang sama dengan kita. Tapi, gimana sih mereka menghadapin hal-hal tersebut dengan tenang? Nah, mari kita simak hal tersebut dalam podcast ini dengan tema The Ultimate Balancing Act ala Ketua OSIS dan MPK di SMA Negeri 1 Salatiga. Di sini kita akan kupas tuntas nih teman-teman. Apakah jangan-jangan di antara mereka ini nih ada hal-hal yang rahasia sifatnya? Manajemen waktunya tuh ada tips rahasianya gitu? Atau sebenarnya mereka juga manusia biasa yang kelelahan tapi tetap maju? Baik, langsung saja kita sambut Ketua OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Salatiga. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi guys. Langsung saja ya kak, kita perkenalan dulu nih. Karena kata Bapak sih nggak kenal nggak sayang nih ya kak. Coba yang mana sih ketua OSISnya ya teman-teman? Mana ya? Ulang mungkin ya. Ya, nih di sini. Halo kak. Oke, selamat pagi guys. Pagi kak. MPK berarti ini ya. Oh, iya, Kak MPK. Belum perkenalan soalnya. Iya, jadi halo sobat juara ya. Sobat Sora. Oke, halo Sora, sobat juara ya. Di sini aku nama lengkapku Raffian Yusuf Ekananta atau sering dipanggil Ano. Aku di SMA Negeri 1 Salatiga ini di kelas F11-12 ya, di F11-12 dan sekarang aku menjabat sebagai ketua OSIS kebetulan ya kak. Kebetulan ya. Keren aja, kebetulan aja jadi nih ya kak. Apalagi kalau seru ya. Kalau ketua MPK-nya nih, boleh dong disapa dulu. Hai kak. halo Kais, halo Sobat Sora, halo Ano juga. Halo. Oke. Belum ada namanya ya tadi ya. Halo Kak MPK. MPK nih. Sebelum perkenalan Kak MPK dulu aja nggak apa-apa. Oke, jadi halo Sobat Sora, perkenalkan nama aku Argandi Anas Tegar, biasa dipanggil Tegar atau Anas juga nggak apa-apa. Dari kelas F11-9 atau kelas anak teknik. Waduh. Kalau dipanggil Nanas boleh? Jangan dong, itu gue. Gak boleh ya, soalnya mas-mas teknik ya. Jangan disepelekan ya. nih. Ojo disepelekan ya, Iya. ojo disenggol. Dan kalau aku di sini menjabat sebagai ketua MPK di SMA Negeri 1 Salatiga. Kebetulan Kebetulan juga. Kebetulan juga aja. Mereka kebetulan udah keren-keren banget ya. Apalagi kalau seriusan. Seriusan juga nih ya, tapi kebetulannya. Kalau kita coba fun-funin dulu ya. Jadi kita tuh pengen tahu nih kak, fun fact dari Kak Tegar dan Kak Anos tuh apa sih, kayak hal-hal yang nggak terduga gitu kak? Ada nggak sih? Bisa mungkin dari Kak Tegar dulu? Oke, boleh. Kalau fun fact ya berarti ini ya, Iya, Kak ini. Yis. Kalau fun fact dari aku itu ya, ini problemnya dari aku dulu itu ya. Kalau aku itu susah bangun pagi. Aduh. Jadi aku itu dulu sewaktu SMP itu jadi anak yang sering datang itu jam 7 tepat. Waduh. Mepet banget. Nah, dari itu aku tuh kayak cari cara. Di sini fun fact-nya itu adalah aku itu kalau naruh alarm. Teman-teman di sini kalau naruh alarm itu di mana? Di samping tempat tidur. Samping di kan? kanan sih ya. ya. Kalau aku itu beda.
Di mana? Kalau aku itu tak taruh di atas lemari pojok. Sumpah di atas. Sumpah. Jadinya itu biar tidak terjangkau sama tanganku. Karena aku tuh juga heran kalau aku tidur itu alarmku itu pasti tiba-tiba mati. Padahal aku tuh belum bangun. Jadinya sewaktu aku bangun itu alarmku udah mati, tapi aku nggak bangun di jam alarmku yang tak setel itu. Maka dari itu aku tuh tak taruh di atas lemariku biar itu tuh kayak lebih apa ya, Lebih jangkauan challenging tanganku gitu ya. itu Iya. susah gitu buat jangkau alarmnya itu. Jadi aku tuh harus sadar buat bangun berdiri. Nah itu biar aku tuh bisa bangun pagi sekarang. Tapi itu metodenya efektif banget gak sih Kak menurut Kakak? Kalau dari aku sendiri Iya. ya, aku tuh efektif karena itu bener-bener bisa membuat aku itu sekarang bangun lebih awal daripada sebelumnya kayak gitu sih. Kalau sekarang nih lebih awalnya tuh jam berapa sih Kak? Jam berapa? Pengen tahu ya. Iya kan? Tahu. Kita Sobat Suara pengen tahu nih. Kalau aku itu biasanya bangun pagi itu di jam 4:30. Setengah Kalau lima. enggak ya jam-jam subuh gitu kadang aku juga bisa bangun. Tapi umumnya yaitu 4:30 Umumnya. kayak gitu. 4:30. Tapi itu langsung bisa bangun gitu atau gimana sih Kak prosesnya? Otomatis kalau kita bangun itu ya pertama ngolet-ngolet Ngolet. Aduh. Peregangan. Ya, kita Peregangan, ya. habis istirahat itu butuh yang namanya penyesuaian buat mulai beraktivitas lagi. Nah jadi nih yang ngolet dulu terus matiin alarm itu utama. Langsung beranjak dari tempat tidur langsung meraih-raih gini dulu ya Kak. Iya. Bangun langsung harus berdiri. Mana nih Harus alarmku berdiri, gitu? Iya gitu biar bisa bangun. Tapi itu tuh fun fact banget ya. Siapa yang sangka gitu Kakak, ketua MPK kita tuh ternyata susah bangun. Tapi sekarang udah tepat waktu Jun kan Sekarang ya. alhamdulillah di Semansa ini karena emang kalau kita telat itu ada poinnya gitu loh. Asik. Makanya aku juga nggak pengen dapat poin karena sebagai ketua MPK juga kalau dapat poin tuh malu gitu loh. Iya kan, ya. Makanya itu juga kita harus apa ya pinter-pinter buat bisa mengkondisikan jadi aku bisa bangun pagi berangkat lebih awal dan sesuai dengan waktunya gitu. Kalau misal itu kan biar bisa berangkat lebih awal kan ada tips and triknya ya Kak. Itu tuh gimana itu Kak? Kalau misal kayak pemasangan alarm atau gimana itu? Kalau dari Boleh aku tuh emang tipsnya utama itu kan kalau kita pengen berangkat lebih awal itu bangun pagi. Itu Yeah. sebagai tips utama itu harus bangun pagi dulu. Kalau setelahnya itu ya kita kondisional aja kayak kalau misalkan biasanya itu kalau aku kan mandinya cepet ya jadi ini kayak cuma mandi ke kamar mandi langsung mandi itu udah selesai gitu terus langsung siap-siap berangkat gitu. Kadang juga sih aku nyiapin bekal sendiri gitu. Itu yang makanya aku tuh bisa bangun lebih pagi buat nyiapin bekalku sendiri karena kalau aku jajan itu kayak aku agak eman-eman sama duitku itu karena aku pulang itu naik angkot juga jadi ini udah ada uang buat gitu jadi ini aku mengkondisikan uangku ini biar bisa ada yang aku tabung dan sewaktu-waktu aku butuh itu ada gitu. Keren ya ternyata Keren ya. banget Hebat. ya. Alhamdulillah. Selain hemat tadi juga udah disiplin juga ya Kak akhirnya. Keren, mantap. Nah kita beralih ke fun fact-nya Kak Ana nih. Boleh nih diceritain Kak? Oke, boleh. Kalau tadi Tegar mungkin dari kebiasaan ya Tegar Iya. ya. Ini aku juga sebenarnya kebiasaan sih. Kalau aku di SMP itu bukan bangunnya kesiangan ya kan. Aku itu di SMP khususnya kelas 7 8 lah awal-awal masuk SMP itu karena Covid juga. Itu aku pemalu karena kan waktu semasa Covid itu kan di rumah ya semuanya di rumah. Jadi kan jarang bertemu orang. Nah itu pas masuk SMP, begitu masuk SMP itu aku jadi orang pemalu lah. Jadi orang yang kalau ngomong sama orang lain itu lebih apa ya, lebih takut lah. Kayak tiba-tiba aku harus ngomong apa gitu lupa biasanya. Berarti efek COVID tuh emang sebenarnya Iya. ngaruh di kepercayaan diri ya nih Kak. Iya. Tapi terus gimana tuh Kak ceritanya? Terus aku lanjutin ya ceritanya Iya, ya. Itu terus kan masuk SMP ya. Terus aku tuh kayak pengen ya apa ya ada di hati aku gitu. Aku pengen berubah. Waduh. Nggak jadi orang pemalu gitulah. Nggak Iya. jadi orang pemalu. Terus aku coba lah ikut organisasi. Awalnya tuh aku tipikal orang yang nggak suka berorganisasi. Tipikal orang yang nggak suka berorganisasi. Terus di SMP aku cobalah ikut organisasi OSIS kebetulan di Aduh. SMP. Kelas 7 daftar OSIS, kelas 8 terpilih sebagai OSIS sekaligus ketua OSIS. Keren banget Keren nih ya banget. Kak. Jadi dia ini udah ada pengalaman Ini guys. udah orang berpengalaman ya. belajar. Kedua kalinya sebagai ketua OSIS. Keren, Belajar keren, dan keren. belajar. Itu terpilih sebagai ketua OSIS, di mana di OSIS itu di SMP itu dapat pembina yang nggak galak sih sebenarnya, nggak galak, tapi lebih ke tegas.
Dimana setiap aku presentasi sesuatu itu, guruku itu lebih ke yang ya pengen tahu lebih detailnya lah, sampai kadang logika di mana, logika gitulah. Aduh. Tanya-tanya sampai logika gitu. Aku kan itu tuh otomatis sebagai orang yang pemalu, penakut gitu kan, takut jadi gituin ya. Takut terus ya kadang ngerasa sakit hati aja gitulah. Tapi kan ya gak bisa semata-mata sakit hati udah gitu ya. Aku pengen motivasi diriku sendiri buat berubah, gak jadi orang penakut dan berani untuk menghadapi itu. Gimana tuh Kak? Nah, ada tips and triknya nggak nih? Iya. Nah di situ aku pengen coba bisa ngomong di depan orang, public speaking di depan orang. Awalnya sekali coba itu ya amburadul ya, jelas amburadul, langsung hilang semuanya di situ. Tapi aku pengen coba di diriku, aku tantang sendiri. Awalnya aku catat di poin-poin penting di kertas kecil gitulah, di tanganku kertas kecil begitu, poin-poinnya ini aku catat. Terus aku coba ngomong di depan. Oh ternyata bisa walaupun lupa ternyata bisa. Terus ada fun fact-nya lagi di sini. Kebetulan masuk ke SMA masuk ke SMA ini. Pas aku kan naik motor ya SMA ya. Di motor itu kalau kebiasaan orang itu nyanyi di motor, kalau aku nggak, beda. Apa itu? Kalau aku itu ini sebenarnya lucu dan agak aneh sih. Itu aku suka tiba-tiba kayak seolah-olah diriku itu sebagai MC. Oh, itu sampai ke bawah sampai saat berkendara gitu ya Kak. Gak tahu, otomatis aja otakku tuh kayak nyuruh aku yang MC di motor gitu loh. Tapi itu benar-benar bermanfaat gak sih Kak sebenarnya tuh? Ya nggak tahu ya, tapi mungkin bermanfaat ya karena nggak secara langsung kita berlatih gitu di motor. Tapi juga kita kadang malu di motor saat motor itu berhenti di lampu merah. Di lampu merah itu kan banyak orang kanan kiri motoran banyak orang gitu. Tiba-tiba kalau aku kan kadang nggak sadar ya, kita bermotor itu otaknya kemana, mulutnya kemana. Itu mulutnya ngomong sendiri. Aku kadang kayak ngerasa ini orang di sampingku tuh ngerasa aku gila apa enggak ya gitu. Kayak vibes-vibesnya orang-orang yang di sampingnya tuh kayak udah di acara formal gitu gak sih Kak, sampai tiba-tiba ngomong sendiri gitu lah takutnya. Ya gitu sih. Keren banget sih, tapi itu kan bener-bener bermanfaat juga kan ya. Nah, kita tuh kayak terkejut banget ya sih guys. Kayak ternyata Kak Tegar itu susah bangun dan Kak Ano suka berbicara sendiri di motor. Melatih public speakingnya sampai ke bawah gitu. Nah, karena kita udah ke fun fact yang seru banget nih guys, kita masuk ke inti acaranya nih. Kita ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan nih Kak. Kita mau ngepoin kakak-kakak ini, boleh nggak sih? Info ya rencananya ini ya ternyata ya boleh iya dong. Ini. Jadi boleh nggak sih Kak diceritain sedikit kayak kesibukannya di organisasi ini sedang membahas apa sih Kak? Kayak mungkin prokernya yang sedang dijalankan gitu ya? Iya, diproses gitu ya Kak. Boleh, mulai dari siapa? Mulai dari siapa ya? Coba kakaknya yang sudah siap yang mana nih? Ya, kita mah siap Kita ya siap ya. Emang justice banget ya guys. Coba dari Kak Ano. Oke, boleh. Oke, ini kan akhir tahun ya, kebetulan ya di akhir tahun itu sampai mulutnya belibet sendiri ya. Iya. Itu prokernya numpuk-numpuk, jujur prokernya numpuk-numpuk, dan kebetulan kan kalau OSIS itu kan lebih ke kegiatan ya. Itu numpuk-numpuk kami sampai di bulan-bulan ini hampir tes ini ada beberapa kepanitiaan yang kita bentuk. Nggak satu ya, beberapa kepanitiaan yang kita bentuk gitu. Apa aja itu Kak? Yang pertama tentu aja habis ini kan mau tes ya. Habis tes nanti kan ada class meet. Nah, kita bentuk kepanitiaan class meet. Nanti tunggu aja ya class meetnya kayak gimana gitu ya. Siap banget nih Kak, ditunggu nih. Iya. Terus habis itu ada yang namanya Serbabela, kepanitiaan Serbabela. Apa itu Kak Serbabela? Jadi Serbabela itu merupakan salah satu program inovasi juga dari OSIS periode ini begitu, dimana singkatan dari Serbabela kepanjangan dari Serbabela itu adalah senang berbagi bersama lansia. Aduh, berbagi nih kayaknya jiwa-jiwa sosialnya itu udah kelihatan banget nih Kak. Ini dimana, kapan itu Kak? Itu nanti rencananya di akhir semester setelah tes ya, Desember lah gitu. Desember kita nanti OSIS rencananya itu akan datang ke Panti Jompo. Panti Jompo nih, iya, enggak panti asuhan tapi Panti Jompo. Ini keren nih Kak, ini beda dari yang lain gitu kan ya. Biasanya tuh kan kalau orang-orang itu kan datangnya ke panti asuhan ya, ke anak-anak yang mau tumbuh dewasa begitu. Tapi kalau OSIS ini pengen merasakan keluh kesahnya orang tua juga.
Gimana Iya. nanti kita sebagai orang tua juga, terus orang tua yang membesarkan kita pengen tahu, oh ternyata keluh kesah sebagai orang tua tuh begini. Terus merasakan, oh ternyata orang tua tuh begini toh. Apa yang dirasakan orang tua nantinya di panti jompo itu. Kalau semisal gitu nih Kak, kira-kira dari teman-teman OSIS tuh tumbuh rasa sosial yang tinggi gitu nggak, kayak empati atau gimana gitu Kak? Ya, pastinya kita pengen tumbuh rasa empati gitu ya. Karena nantinya di panti jompo itu kita nggak hanya sekedar bercerita kepada orang tua, tapi juga kita membuka donasi gitu, supaya hal yang dibutuhkan orang tua tuh ini loh, kita tahu gitu loh. Dan nantinya pada saat kita nanti dewasa merawat orang tua kita itu juga kita, istilah bahasa Jawanya pangerten ya. Kita Pangerten. mengerti apa yang dibutuhkan orang tua, nggak hanya kita sibuk bekerja saja, tapi kita juga mengerti, oh kita tuh punya orang tua tuh pengennya ini begitu. Berarti ini udah matang banget nih ya Kak proyeknya ini. Ya doakan aja ya, Ya, nanti di semoga akhir semester lancar banget nih ya Kak. Amin. Kok semisal program kerja yang terakhir nih Kak, yang udah terlaksana Oke. nih, boleh diceritain? Boleh, sih? tapi ini sebenarnya aku punya satu lagi sih. Apaan tuh Kak? Iya, satu lagi ini itu juga program kerja inovasi di periode ini adalah lomba. Awalnya lomba, yang lombanya ini bukan hanya buat warga sekolah, tapi kita buka buat siswa-siswi SMP di Kota Salatiga. Sekota Salatiga Iya. nih. Jadi sobat-sobat Sora nanti yang punya relasi teman atau adiknya yang SMP dan mau Boleh mendaftar ikut lomba, gitu ya? boleh ikut Oke, ya Kak. iya. Nanti itu rencananya dalam rangka menggelurakan Semansa nomor 1 ya, SMA 1 kok. Wajib itu, nomor wajib ya, 1 juara 1. Nomor 1 itu wajib, kita harus famous dong. Sekolah SMA 1 Semansa itu harus famous ya, dalam rangka menfamouskan itu tadi. Menfamouskan. Iya, asik menfamouskan itu tadi. Kita pengen membuat sebuah lomba buat anak-anak SMP, buat lebih mengenal SMA 1 Salatiga ini. Awalnya itu kita pengen lombanya ini dalam rangka bulan bahasa. Dalam rangka bulan bahasa berarti bulan Oktober, Oktober ya Kak? ya, bener, di bulan Oktober. Tetapi karena satu dan lain hal itu tidak bisa terlaksana di bulan Oktober, terus akhirnya kita pengen melaksanakan itu tadi di bulan Januari awal. Kenapa kok Januari awal? Karena berdekatan atau bersamaan dengan Expo Education ya. Expo Education. Punyanya Semansa dong, udah jelas ya. Aduh, itu udah ikonik banget ya, Education, Kak. iya. Bersamaan dengan itu jadi ada ciri khasnya education ya, pendidikan. Kita pengen istilahnya juga memperkenalkan pendidikan yang ada di Semansa ini buat siswa-siswi SMP di Kota Salatiga begitu. Biar lebih kenal lah, oh ternyata SMA 1 tuh gini loh. Ternyata SMA 1 tuh keren banget ya. Iya. Apalagi kakak-kakaknya ini Aduh, ya. nanti kita terbang dong kan, lagi dipuji terus ya kan ya. Kalau Apa nih, kepo apa lagi ya? nih? Kok banyak Terlalu banget kepo, yang Terlalu kepo, ya iya. kayak banyak banget hal menarik dari kakak-kakaknya gitu loh. Apa. Tadi mungkin Kayus tanya yang kemarin ya. Iya, yang, betul banget. proker kemarin ya. Proker yang kemarin itu apa sih Kak? Gimana gitu? Oke, mungkin spill tipis-tipis aja ya Kayus ya. Boleh tuh. Itu kemarin itu kebetulan kan kami berdua itu habis dilantik istilahnya di bulan Oktober ya Gar ya. Iya, heeh. Oktober. Nah itu kami ada satu proker yang bersama. Bersama Proker tuh. bersama. Proker antara OSIS dan MPK, yaitu LDK. LDK nih Latihan apa dasar kepemimpinan. Bener. Itu dimana kelas 10 khususnya pengurus OSIS kelas 10 dan pengurus MPK kelas 10 itu di sana kita berlatih untuk menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang melayani, begitulah, perwakilan siswa yang melayani. Tapi juga tidak hanya kelas 10 ya, tapi juga kita kelas 11 itu bagaimana kita bisa mengkoordinir, karena kita di sana sebagai panitia. Kita bisa mengkoordinir kegiatan di situ begitu. Berarti itu disiapkan dulu ya Kak sebelum menjabat Iya. dan melaksanakan tugas-tugasnya sebelum gitu kan kita ya. terjun nanti ke lapangannya, Iya, bener. kita itu bisa apa istilahnya berlatih lah di situ. Kalau hal tersebut diurus oleh OSIS dan MPK nih Kak, berarti kan kesan pesannya juga ada dari Kak Ana dan Kak Tegar nih Iya. ya. Kesan pesannya tuh gimana sih Kak? Kayak hal menariknya juga gitu, boleh dong? Oke, kalau aku diri aku sendiri ya teman-teman ya, itu lebih ke karena aku panitia, kepanitiaannya sih, dimana kita di situ kayak istilahnya ditantang untuk bisa berkomunikasi antara satu panitia dengan panitia lainnya, terus bisa merubah situasi karena kita tahu hujan ya pada Iya, saat itu ya iya. hujan, terus harus tiba-tiba merubah plan, merubah rencana yang awalnya begini harus dirubah seperti ini. Terus kita harus meminimalisir komunikasi yang miskom antara satu panitia dengan panitia lain, supaya peserta yang lihat tuh oh ternyata
kegiatan ini baik-baik saja, ternyata nggak ada masalah gitu. Wah, biar kelihatan kayak clear semua gitu ya Iya. Kak. Padahal ada hal-hal yang banyak banget dibahas di dalamnya, Iya. di belakang layar gitu ya. Kalau misal dari Kak Tegar gimana nih? Kalau dari aku tuh kurang lebihnya sebenarnya sama kayak Ano, karena kita berposisi sama juga sebagai kepanitiaan. Iya. Jadinya itu kurang lebihnya itu emang apa ya, challenging aja sih dari kemarin itu, karena kalau aku dari teman MPK itu kan kemarin itu baru mengenal LDK juga. Kali ini itu pertama kali, jadinya kita juga selain jadi panitia itu kita juga belajar gimana caranya mengkoordinir, kita juga berkomunikasi dan memecahkan masalah yang dalam waktu singkat gitu loh. Kayak kita itu mendapatkan masalah di hari H, kita itu harus bisa menyelesaikannya saat itu juga. Kayak gitu. Berarti itu selain menjadi panitia tapi juga menyerap ilmu-ilmunya nih ya Kak. Bener. Pasti dong. Tapi BTW ini juga kayak ya. Kayis ini kan kayaknya juga peserta ya kemarin Aduh, Dia kan ya juga kan? peserta yang ikut seru-seruan Iya. bareng kita kemarin. Betul banget nih Kak, menurut aku tuh kemarin tuh seru banget. Gimana acaranya itu benar-benar gak expect banget gitu Kak. Dimana waktu itu puncaknya tuh waktu hujan-hujanan nih ya Kak. Dimana waktu itu kita tuh terbawa suasana kayak enjoy banget, ternyata masa SMA tuh seseru ini, ikut organisasi tuh seseru ini, kita dapat relasi, pengalaman, dan waktu itu tuh ada hal seru nih Kak. Apa itu, Kak Yis? Penasaran nih jadian. Kalau lagi hujan-hujanan nih ya, ada fun game dari kakak-kakaknya. Ya. Terus kita tuh tackle-tacklean sampai jatuh. Yo, Tackle-tacklean. tackle-tacklean. Lapangan nih Jatuh guys. terus. Iya, sampai hujan-hujan kayak gitu. Terus mengejutkan ya, setelah itu tuh masih ada acara yang keren banget nih, dimana kita dibawa ke GSG Iya. dan memecahkan masalah. Ini temanya tentang kayak Cleopatra gitu Kak. Waduh, Horor itu tuh- nggak? Horor nggak kemarin? kalau horor sih jujur enggak ya Kak, tapi itu bener-bener hektik banget. Dan itu tuh kayak nggak familiar di antara kita, kayak unik banget gitu. Itu tuh kayak bisa banget ya MPK sama OSIS kok nyiptain hal tersebut dengan waktu yang cepat. Kita Kayak terbang lagi nih, saksa-saksa nggak ada dipuji lagi. Tapi jujur keren banget sih ya teman-teman. Kalau misal ada pemirsa dari OSIS dan MPK yang ikut LDK pasti juga terkesan gak sih? Mantap ya, semoga aja tiap Teman-teman tahunnya juga lebih berkembang. boleh yang penonton dari teman-teman yang ikut LDK kemarin menyampaikan kesan pesannya di Iya. komentar nanti. Komentarnya nanti yang Biar gimana kemarin penuh gitu ya Kak. Hashtagnya LDK OSIS MPK. Justice. Berarti kalau kemarin itu mempersiapkannya kan cepet-cepet nih ya Kak. Sibuk banget gak sih? Ya pastinya hektik gak sih ya kemarin ya. Lebih ke hektiknya sama ya itu tadi lah komunikasi, karena kebetulan kebentur-bentur sama kepanitiaan yang lainnya, kebentur-bentur dengan kegiatan lainnya, jadi ya lebih ke hektiknya aja sih itu tadi. Kalau semisal itu kan juga ada kepanitiaan lain yang proker-prokernya numpuk itu kan ya. Tapi pernah nggak sih Kak kayak proker numpuk, mana tugas deadline-nya mepet-mepet kayak gitu Kak? Mungkin dari Tegar Kalau gimana dari Gar? aku ya, kalau aku tentunya banget pernah, dan nggak cuma pernah, sering malah ya kan kita semua itu. Jadinya kalau dari aku itu emang sering ngalamin dimana waktu tugas, organisasi dan kepanitiaan lain itu jadi satu waktu yang bersamaan gitu. Dan itu menurut aku emang salah satu apa ya, yang harus kita hadapi sebagai kita konsekuensi kita masuk betul. organisasi gitu. Sesuai tanggung jawabnya ya Iya, Kak. itu emang. Waktu itu boleh diceritain nggak sih Kak? Kayak apa aja nih kesibukannya? Kalau dari aku ya, ini dari aku dulu apa organisasiku ini? Dari MPK nggak sih, aku penasaran banget Iya. program kerja MPK. Kalau dari MPK itu ya, kalau tadi teman-teman OSIS ya dari Ano itu akhir-akhir itu lagi banyak banget kepanitiaannya ya No. Iya. Nah kalau teman-teman MPK ini beda. Apa tuh? Kalau teman-teman MPK ini sekarang itu tuh lagi break kasarannya, lagi Aduh. istirahat. Kita Itu istirahat. istirahatkan, ya bener, karena kita setelah ini kan ada asas itu. Nah betul. jadi proker yang akan kita jalani sebenarnya itu MPK itu ada satu proker yang dijalani sebelum tes. Apa tuh Kak? Itu adalah sidang pleno. Sidang pleno. Itu tuh Nah. membahas apa tuh Kak? Nah, jadi ini belum tahu juga ya pada ya. Aku belum tahu Oke, jujur, jadi Gar. tak jelasin sedikit. Sidang pleno itu kita teman-teman MPK itu membahas ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari OSIS dan MPK. Jadi nggak cuma MPK aja, tapi OSIS juga nanti ada perwakilan yang ikut di sidang pleno. Pasti rumit banget ya Kak bahas anggaran-anggaran seperti Iya, itu itu. emang kayak apa ya, legasinya di MPK itu kayak membahas dari undang-undang yang mengikat Undang-undangnya ya. gitu loh Aduh. jadinya. Keren ya. Kalau itu bakal dilaksanain kapan tuh Kak rencananya? Nah, jadi kan tadi itu
terhalang ya karena satu Iya. dan lain hal yang nggak bisa dilaksanakan. Nah jadinya itu akan dilaksanakan nanti setelah asas, kemungkinan tadi di awal Desember gitu. Jadi nanti teman-teman MPK itu baru mulai gaspol lagi, mulai gaspol. kerja lagi itu setelah asas. Nah untuk asas ini kita istirahatkanlah kasarane agar bisa seimbang antara organisasi sama akademiknya, biar mereka juga nggak terbebani sama organisasi yang terlalu berat gimana gitu. Berarti bisa banget nih ya Kak ikut organisasi tapi tetap ambis nih di Iya bisa banget. akademiknya. Malahan kita itu sebenarnya kalau pintar memanfaatkan itu bisa mengambil kayak kita nih kan di organisasi punya banyak teman gitu loh. Oh. Jadinya bisa sharing-sharing pelajaran satu sama lain, itu kita bisa mendapat ilmu yang nggak kita dapat di kelas gitu. Keren banget sih Kak. Kalau misal itu kan tadi sedang bahas bertabrakan dengan jadwal yang lain Kak. Jadwal yang lain itu apa sih Kak kalau dari pribadinya Kak Tegar gitu? Kalau dari aku ya sekarang itu, jadi kehidupanku itu nggak ada jadwal tetap. Aduh. Ini fun fact juga ini. Musafir ya. Jadinya Gak ada itu penetapnya. aku itu menciptakan kesibukanku sendiri gitu. Wah. Karena itu aku tuh nggak ikut les. Jadi aku itu nggak ikut les, nggak ikut kegiatan yang selain di sekolah ini. Jadinya aku itu menciptakan kesibukanku sendiri itu untuk belajar, untuk berolahraga juga, dan sedikit untuk menyiapkan bekal di masa depanku gitu. Yes. Jadinya untuk sekarang kesibukanku itu sebenarnya terstruktur untuk sekarang itu. Kalau yang bertabrakan dengan jadwal pleno nih Kak, ada kesibukan apa sih? Atau mungkin yang sebelum-sebelumnya ada sidang, ada apa, tapi juga ada kepentingan pribadi nih Kak, misalnya kayak lomba atau ulangan gitu, pernah nggak sih Kak? Nah, kalau itu pengalaman boleh cerita kan ya ini? Boleh dong. dong. Oke, jadi kalau ini mau cerita sedikit aja. Sewaktu bulan September, kayaknya waktu Pilketos barengan sama Pesra. Jadi kan itu kita sebagai MPK waktu itu sedang menjalani proker Pilketos sekaligus dengan Pesra. Dimana kalau Pilketos itu kan udah ada rangkaian tiap tahunnya ya. Sedangkan kalau Pesra itu 2 tahun sekali. Jadi itu kayak proker yang eksklusif gitu loh. Waduh. Dan kita sebagai MPK itu kan jarang gitu loh tampil di depan muka umum, di depan siswa-siswa sekolah itu jarang, karena kita itu seringnya itu kayak ngurus sidang tadi loh. Tadi kita juga udah ceritain kalau MPK itu banyak sidangnya gitu. Urusan orang dalam ya Kak. Iya, urusan dalamnya Ordel, gitu. ordel ya Orang Spansa. dalam. Nah, kita itu waktu kemarin Pesra itu kayak pertama kali kita muncul di depan publik, kita menunjukkan kredibilitas kita sebagai anggota MPK. Dan itu kan proker 2 tahun sekali ya. Iya nih. Tentunya kita juga nggak mau proker yang ditunggu-tunggu itu tampilannya itu kurang menarik gitu. Jadinya itu tantangan juga buat anak-anak MPK kemarin, bagaimana menyiapkan proker yang 2 tahun sekali itu dalam persiapan kurang lebihnya cuma 2 minggu. Mantep ya. Iya mantap 2 banget minggu nih. loh. Apalagi Kak Tegarnya juga mencalonkan diri waktu itu. Pasti Iya. kesibukannya dalil-dalil banget nih Kak. Kalau misal waktu itu juga dibarengi sama kesibukan lomba atau yang lain nggak sih Kak? Oh iya, kebetulan waktu itu kebarengan juga sama aku itu ikut lomba opsi. Jadi Olimpiade Penelitian Sains Indonesia. Jadi waktu itu aku sama partnerku itu anak OSIS juga ini, sebagai keren. calon juga kemarin itu. Iya. Farah. Farah ya, Nah, Gabriel itu Farah sebagai ya. partnerku itu kita itu menjalani penelitian. Jadi kita hampir mungkin setiap minggu, bahkan 1 minggu full itu pernah kita itu nggak ada di kelas. Aduh, lah Cuma kemana itu? kita mengurus sampel-sampel penelitian kita di UKSW. Waduh. Berarti niat banget nih ya Kak. Iya, kita udah effort buat menampilkan inovasi yang kita bawakan di opsi itu. Jadi kita itu kalau dari aku sendiri kemarin itu bertabrakan dari mengurus Pilketos dan Pesra, terus kita ada opsi tadi, dan selain itu juga kalau kita sering dispen itu kan otomatis pelajaran itu ketinggalan Iya ya. nih. Dan itu juga musim ulangan waktu itu. Waduh. Jadi ini aku harus ngejar setiap weekend itu aku belajar, bahkan sampai jam 1 itu pernah kayak cuma menuntaskan materi yang belum aku mengerti gitu. Berarti anak ambis ya ini Kak. Habis ya kan ya. Ambis. Kalau Ambis. misal Kak Ana itu gimana itu Kak? Pernah nggak sih Kak kayak ngerasa kesibukannya tuh bertabrakan gitu Kak? Ya sering ya kan. Sering malah. Lebih sering ya. Iya bertabrakan ya. Kebetulan kan juga aku di luar kan juga sebagai ketua forum anak, forum Aduh, anak keren Nasional banget juga. ya. Ya,
di situ kan pastinya kita harus bagi waktu ya antara di luar sama di sekolah. Di sekolah pun harus dibagi dua lagi antara OSIS dengan pelajaran. Nah, terkadang ada di sesi-sesi saat-saat gitu aku tuh kayak ini semua ketabrakan, semua jadi satu. Ini forum mana, ini OSIS, ini pelajaran jadi satu. Di situ aku benar-benar pernah sampai kayak ya Allah, aku harus hidup lagi kah ini? Udah mau mati kan? Ya ampun, udah sempat benar-benar bingung gitu aku harus sampai kemana. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan udah tanggung jawab ya, tanggung jawab yang harus diemban selalu. Ya dijalani lah, tapi yang pertama dan utama adalah pelajaran kayak Tegar harus ngambis dulu yang utama dan Ya, pertama. harus balance ya nih Kak. Kalau tips and triknya tuh gimana sih Kak biar work life balance gitu? Ya, yang pastinya kita harus punya skala prioritas Ya, itu ya. wajib banget. Ya, harus punya jadwal, punya skala prioritas setiap harinya tuh mau ngapain aja. Sehingga kalau udah ada skala prioritas, meskipun ada jadwal bertabrakan, kita itu bakal tahu, oh ini yang lebih penting, oh ini yang kedua, oh ini yang ketiga gitu. Kalau dari Kak Tegar nih ada tips and triknya yang tersendiri gak? Kalau aku itu ya kan tadi aku tuh nggak punya kayak jadwal yang tetap gitu loh. Kayak aku tuh setiap hari menciptakan kebiasaanku sendiri gitu. Aduh. Jadi itu tuh setiap pagi aku tuh menulis to-do list. Jadi kayak di catatan kecil itu ada hal yang harus aku lakukan selama satu hari ini. Nah itu sebagai apa ya, kayak reminderku aja, kayak itu hari ini tuh harus ngapain aja kayak gitu. Dan kalau aku nggak melaksanakan itu tuh aku juga ngasih konsekuensi ke diriku sendiri. Kayak misalkan aku tuh gini, kalau dari aku pengalamanku dan yang aku lakukan itu, kalau aku nggak melaksanakan satu hal yang sudah aku tulis di kertas itu, aku itu kayak melakukan ke hal lain kayak olahraga misalkan, aku harus lari 10 menit gitu. Jadi itu kayak hal yang sebenarnya itu pelanggaran aku ubah jadi hal yang bisa bermanfaat ya, kan? Keren, buat diri berarti aku. itu dapat dua hal baik Iya, gitu ya kayak Kak. gitu. Terus lanjut aja kita tanya-tanya lagi nih Kak. Kan kakak-kakak ini udah lama bergabung di OSIS dan MPK nih. Kalau skillnya tuh yang bisa didapetin dan berguna banget di kehidupan organisasi dan non organisasi itu apa sih Kak? Kalau Dari aku dari dulu siapa aja ya? ya ini. Oke, dari Boleh. Tegar dulu. Kalau dari aku, menurut aku selama kita berorganisasi itu ada hal yang pentingnya itu adalah, yang pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi di organisasi kita itu belajar berkomunikasi dengan berbagai orang, berbagai jenis tipe orang. Karena kan orang itu berbeda-beda ya. Iya. Dan nggak semuanya itu bisa kita perlakukan dengan cara yang sama. Nah dari organisasi itu kita bisa belajar kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, kita itu bisa cara komunikasi kita, cara pendekatan kita itu seperti ini. Nah lalu kalau yang kedua itu adalah manajemen waktu. Manajemen waktu Ini ya. adalah salah satu hal penting juga yang kita mungkin kurang bisa dapatkan dari sekolah pada umumnya gitu. Kayak kita pelajaran gitu kita kurang bisa mendapatkan. Dan kalau kita ikut organisasi itu kita ada dua tanggungan gitu loh. Jadi ini kita bisa manage kayak tadi, bikin skala prioritas apa yang harus didahulukan kayak gitu. Bener-bener harus manage waktunya ya Kak, karena Iya. kesibukannya bener-bener sibuk gitu ya Kak. Betul. Sama satu lagi, Apa? Aduh, apa itu itu? negosiasi. Aduh. Jadi negosiasi itu juga menurutku skill penting yang nanti kita bisa terapkan sewaktu kita itu udah bekerja atau kita kuliah. Nanti kita itu perlu komunikasi yang bagus, dengan cara itu negosiasi. Dan kita kan di SMA ini kalau membuat suatu prokor itu komunikasi sama guru itu juga ada sedikit unsur negosiasinya Aduh, gitu loh. iya. Kayak kita ingin ini, kita harus memancing ini. Jadi itu suatu skill yang bisa didapatkan sewaktu berorganisasi. Sangat bermanfaat banget juga ya sih Kak buat di luar organisasi. Iya. Kalau dari Kak Ana nih yang dari SMP sudah jadi ketua OSIS, boleh dong Kak? Kebetulan hampir sama ya, sebenarnya hampir sama dengan Tegar ya. Bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu dari organisasi itu ya, manajemen waktu, terus bisa skala prioritas dan lain sebagainya. Tapi menurutku ada hal yang terkesan di hati aku sampai sekarang. Oh ternyata organisasi itu sangat penting. Yaitu yang pertama itu delegasi. Delegasi Iya. tuh apa tuh Dimana Kak? aku khususnya di SMA ini lebih merasakan, oh ternyata tuh aku tidak bisa hadir di semua kegiatan. Di semua kegiatan jujur aku terkadang ada tabrak-tabrakan. Iya. Maka dari itu di organisasi itu mengajarkan aku bisa mendelegasikan orang yang kupercayai.
Berarti kayak kita nggak kerja sendiri gitu ya Iya. Kak. Kan nggak mungkin kita harus bagi tubuh ke lima tempat, itu kan mungkin ya. Nggak mungkin, nggak bisa lah ya, Ya, Kak. itulah ternyata di organisasi itu ada di mana saat-saat kita harus mendelegasikan Iya, orang. bener banget ini. Ya, mendelegasikan orang buat mewakili kita di A, B, C gitu loh. Gimana kita nggak kerja sendiri juga ya Kak? Betul. Kayak melibatkan kayak kita tuh masih butuh orang lain gitu Iya. kan ya. Ada hal lagi nggak nih Kak? Ada. Terus selanjutnya menghargai dan menghormati. Waduh, itu Dimana penting banget. hampir sama dengan tegar ya, kita ketemu banyak orang di situ, ada yang ya warna-warni lah sikap Iya. orang itu ya, beda-beda ya. Dimana pada saat kita rembugan istilahnya, musyawarah itu pasti banyak sekali pendapat yang ada di situ. Kita di situ harus pintar-pintar bagaimana kita menghargai dan menghormati pendapat itu. Meskipun pendapat di situ beda-beda ya, ada yang pendapatnya mendukung, ada yang pendapatnya nggak mendukung. Tapi kalau terutama kita berdua sebagai koordinator di organisasi masing-masing, itu kita harus pintar-pintar bagaimana caranya kita itu bisa menghargai antara si A, si B, dan si C. Apalagi anggotanya banyak. Kalau OS 46, MPK 55 Iya. ya, itu kan anggotanya banyak ya. Itu kan kita harus bagaimana kita nggak pilih kasih lah, kita bisa sama rata antara satu dengan lainnya begitu. Biar dianggap semua ya Kak, Iya. merasa dianggap dan tetap ngerasa enak-enak aja di organisasi Iya. itu. Emang butuh banget ya Kak. Jadi yang terakhir nih Kak, boleh dong kasih motivasi buat teman-teman di SMA 1-3 nih. Boleh, motivasinya gimana nih motivasinya? Dari siapa ya? Jadi motivator kita Motivator ini. ya. Asik. Motivasi dari sendiri-sendiri dulu nih Kak. Oke. Mulai dari Kak Tegar boleh? Boleh, kalau motivasi dari aku itu ya, menurut aku hal yang harus kita gini, filosofi kehidupan dulu ya. Ini boleh ya? Boleh dong, boleh, ya. boleh. Jadi menurut aku hidup itu kayak kita dihadapkan dengan 2 cangkir kopi. Waduh. Dimana itu satunya pahit, satunya kopi manis. Itu adalah 2 jatah yang akan kita terima selama hidup. Nah, kalau kita terbiasa menghabiskan stok manis kita saat kita mengalami kehidupan pahit, itu pastinya itu pahitnya terasa luar biasa. Nah, sebaliknya juga kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang pahit ya, tapi ini konotasinya itu kayak kita berjuang gitu loh, kayak kita Iya nih. mengorbankan sesuatu dari hidup kita untuk hal yang ingin kita capai. Saat kita mendapatkan hal itu akan terasa jauh lebih manis daripada manis yang awal ini. Karena kita udah terasa Pak Nganu ya, udah Kita sering udah ngerasain pahit ya. melewati hal-hal yang pahit gitu. Nah, jadi motivasi buat aku itu adalah habiskan stok kepahitanmu itu di masa muda. Waduh. Karena saat kita udah menghabiskan stok pahit di masa muda, kita cuma bisa menuai itu di masa tua. Jadinya di masa tua itu kita bisa hidup enak gitulah kasarane. Betul. Dan kalau kita itu sering menghabiskan stok manis kita di kehidupan muda kita, saat misalkan kita umur 50 tahun kita mendapatkan kehidupan yang pahit, kita kan bingung, udah 50 tahun caranya itu gimana memperbaiki sebelumnya gitu. Jadinya aku itu sekarang lagi mengorbankan kehidupanku untuk hal-hal yang bisa capai gitu, kayak kita bisa melakukan ini itu semuanya itu mending disabet semuanya, dilakukan semuanya. Lakukan apa yang kau mau sekarang gitu. Asik. Wah, sek. Berarti itu kayak hampir sama kayak yang bersusah-susah dulu, bersenang-senang Iya, kemudian bener itu ya, Kak. banget. Oke, kalau misal dari Kak Ano nih. Kalau motivasi yang selama ini ku pegang ya, apalagi anak organisasi gitu adalah tiada kata lelah untuk hidup sebenarnya. Tiada Jadi kata lelah. hidup ini memang untuk bersusah-susah. Hidup ini nggak ada hidup itu yang enak. Semua hidup pasti nggak enak. Walaupun orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang, pasti hidupnya nggak enak. Walaupun itu presiden, itu wali kota, itu misalkan hanya tukang sapu, itu pasti hidup nggak ada yang namanya hidup itu enak. Hidup itu pasti susah. Maka dari itu kita diciptakan untuk hidup, ya kita harus berusaha. Dan berusaha pun kita tidak boleh yang namanya gampang puas. Karena hidup itu pasti tidak ada yang namanya kepuasan. Di dalam hidup itu tidak ada yang namanya kepuasan. Pasti orang kaya itu akan berusaha terus kaya. Orang miskin akan berusaha untuk kaya. Orang yang belum sukses akan berusaha untuk sukses. Jadi untuk hidup itu, yang pertama tidak boleh lelah. Yang kedua tidak boleh menyerah. Setelah kita berusaha, setelah kita terus bekerja, kita jangan sampai puas akan satu dan lain hal, tapi kita terus bekerja sampai kita
tiada di dunia ini. Keren banget Kak. Jadi itu yang motivasi Kak Anu sampai sekarang tuh banyak banget prestasinya gitu ya Kak. Jadi tidak kenal lelah dan tidak kenal menyerah. Nah, akhirnya kita udah ngobrol lama, seru banget ya Kak. Gak kerasa ya sebenarnya. Iya, gak kerasa banget nih. Ternyata waktunya udah sangat lama banget. Boleh nih Kak, kita tutup dulu. Terima kasih untuk Kak Anu dan Kak Tegar. Terima kasih juga Kais. Pokoknya jadi ketua itu gak cuma sibuk ya Kak, tapi juga manage waktu. Tapi seru kan ya Kak? Alhamdulillah seru. Kita jalani itu dengan seru. Seru karena juga Pak Broto juga pernah ngendikoni kita pada saat LDK, pemimpin itu bukan nyuruh-nyuruh ya, tapi pemimpin itu sebagai pelayan begitu. Sampai hari ini kok ingat sih itu. Tapi siap berarti Kak, siap melayani Siap nih. melayani. Siap melayani. Kata-kata hari ini dong Kak Ana, Kak Tegar, boleh nih? Pantun boleh? Boleh. Boleh ya. Si Kais nonton bara suara. SMA di 1 Salatiga cerdas berkarakter juara. Bisa sekali lagi nih, SMA 1 Salatiga cerdas berkarakter juara. Terima kasih, Smansa Speak Up. Cerdas berkarakter juara. Enggak ya? Belum nih ya, Smansa Speak Up jawabnya Apa Speak Up Level Up. Oh, speak up level up. Iya nih baru nih Kak. Smansa Speak Up, Speak Up Level Up. Kurang kompak gak sih, ada Ya, gerakannya Kais? ulangi nih. Ada gerakannya enggak? Jujur belum ada Belum nih, ya, Kak. karena baru ya ini ya. Iya ini karena podcastan benar-benar baru nih Kak. Oke, coba oke. Mungkin Kak Tegar boleh mimpin nih. Oke, Gar, ayo Gar. Ayo, Gar. Yuk, kita pimpin ya. Semansa Speak Up. Speak Up Level Up. Ya terima kasih teman-teman. Dah ya ternyata ya. Aku bingung sih kan. Enggak, oh dari Berapa menit?